Dan gak lama itu sosok muka pocong bang. Bener-bener kayak gimana ya, kayak ngintip dan jelas banget sosoknya bang. Mukanya itu, perawakan mukanya itu gosong, bener-bener hitam. Kayak bener-bener kayak lumpur, cuma agak geradak bang mukanya. Ngintip tuh ya? Itu ngintip bang. Gak lama dia langsung kayak hilang. Dan gua jalan, gua berhenti dong bang. Dan gak lama, kurang lebih 5 detikan pas gua bengong itu nengok bang perempuan itu sama sosok nenek-nenek ini. Yang gua lihat itu sosok perempuannya, yang gua lihat setengah bang mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Viko Fugara. Dan malam kali ini gue kedatangan narasumber lagi nih yang bakal menceritakan pengalaman horornya ketika beliau merenovasi rumah kosong nih di daerah Balaraja. Langsung aja, sebelah gue udah ada Bang Ali. Selamat malam Bang Ali. Malam bang. Apa kabarnya nih Bang Ali? Alhamdulillah baik bang. Oke Bang Ali, ini kan lu maksudnya renovasi ya, Iya. rumah kosong di Balaraja. Balaraja bang. Oke, kalau boleh tahu nih, lu di situ renovasi berapa orang? Gue cuma bertiga sih bang waktu itu. Gua, mamang gua, sama salah satu saudara gua. Oke. Dan ini rumah kosong ya Bang? Betul ya? bang. Udah lama kosong. Udah lama kosong. Tapi lu ini tahu nggak yang pemiliknya siapa nih? Nah itu dia bang. Gua sih dari mamang gue ini nggak ngasih tahu ya bang untuk pemiliknya. Gue cuma ditugasin untuk beres-beres. Oke, di rumah kosong tersebut Ya. ya. Oke. Nah kalau boleh tahu rumah kosong ini gede atau gimana nih ukurannya Bang? Bisa dibilang luas banget lah bang. Gede banget. Luas banget, gede banget. Berapa lantai? Rumahnya sih 3 lantai. Cuma halamannya bisa 2 kali lipat dari rumah tersebut bang. Berarti lebar ya? Lebar banget bang. Gila. Dan rumah ini gimana ya bang? Ada historinya lah bang lah. Nanti yang bakal gue ceritain di Iya, akhir. benar-benar. Oke. Nah, lu waktu renovasi di rumah ini tahun berapa nih? Baru kemarin nih bang. Bulan lalu. Bulan lalu. Set, baru banget Bang. nih ya. Iya. Dan lu 3 orang di sana ya, ini sama mamang lu, Sama saudara gue. saudara lu, dan lu ya bertiga. Nah ini kan lu renovasi di rumah ini berarti bertiga doang nih. Iya. Itu berapa hari lu kerja di situ? Gue di sana seminggu bang. Seminggu. Iya. Terus seminggu selesai atau emang lu seminggu? Kagak sih bang. Emang gue disuruh bantu-bantuinnya itu sama mamang gue cuma seminggu. Dan seminggu itu gue banyak banget ngalamin gangguan sampai teror. Bahkan ngeliat sosok yang kacau lah. Yang bikin saudara gue pun trauma. Oh, berarti bukan lu doang nih yang Bukan diganggu gue ya? doang bang. Nah lu selama 7 hari itu tidurnya di mana? Ada bang, jadi disediain kamar di lantai 1 yang udah bersih lah, yang udah disediain dari mamang gua. Oke, oh berarti di rumah kosong tersebut juga? Betul, karena emang dalam rumah itu udah sedikit ada furniture lah bang, kayak ada bahan-bahan bangunan yang udah di-preparein. Buat direnovasi Betul. itu ya? Oke, tapi ini emang rumahnya kosong melompong apa emang ada ini nih bang, apa masih ada perlengkapan rumahnya ini? Tadinya sih nggak ada bang ya, benar-benar kosong. Karena ini baru mau direnovasi, paling kayak alat-alat bangunan aja sih bang yang udah dipersiapin. Berarti emang awalnya ini kosong nih ya? Betul. Dan mungkin ditinggalin penghuninya atau gimana kita belum tahu nih. Oke. Yaudah bang, kita tahan dulu nih ceritanya nih. Siap. Nah bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Ali, simak terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan sebelum mulai nih, seperti biasa aku mau ngingetin buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Ali di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi nih buat kalian yang udah nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, gak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi waktu itu gue lagi libur gawe bang. Tepatnya sih dicutiin dari gawean karena ada suatu problem lah di tempat kerja gue. Nggak lama itu gue dapet telepon bang dari mamang gue. Ada kerjaan lah bang, maksudnya suruh bantuin mamang gue ini untuk beres-beres rumah, bilangnya sih di Balaraja. Sontak gue mau dong karena lagi nggak ada kerjaan. Toh sekalian liburan juga di Balaraja. Nah mamang gue ini nyuruh gue ajak teman satu bang. Di situ gue bingung lah, gue ngajak siapa nih? Nah gue keinget ada salah satu saudara gue yang baru lulus sekolah bang.
Kebetulan kata gue butuh teman, gue ajak dia aja lah. Nah, singkat cerita, di tanggal 20 itu, 20 Januari baru kemarin ya bang ya, itu gue berangkat, dijemput sama mamang gue naik pick up bang. Cuma duduk di depan bertiga. Nah, sampailah di sono. Gue kira bang, expect-nya, dalam maksudnya apa ya, di rumah tersebut itu rame bang. Banyak orang, banyak pekerja lah. Dan pas gue masuk, itu benar-benar sepi bang. Kosong. Dan kuncinya itu yang megang mamang gue sendiri. Oke. Nah, di situ gue bertanya-tanya, emang ini kita bertiga doang? Iya, bertiga doang, nggak ada siapa-siapa lagi. Waktu itu karena gue nyampe sore ya, gue liat-liat rumah itu lah bang lah. Balik keliling, dan gue nggak mikir aneh-aneh bang. Nggak mikir sampai ke situ. Yang singkat cerita, udahlah bang, gue istirahat di hari pertama itu. Dan nggak ada kejadian apa-apa. Nah, tiba di hari kedua nih bang. Di sini gue udah mulai bekerja. Bekerja ini gue ngeberesin halaman bang. Kayak ngegunting-guntingin rumput ilalang yang ada di halaman. Karena itu luas banget bang. Gue dari belakang gue sisir. Nah, ada di mana kejadian nih bang. Ini maghrib bang. Menjelang maghrib lah. Kurang lebih jam 6, jam setengah 7-an lah. Itu gue lagi ngeguntingin rumput bang. Di halaman depan lah. Itu saudara gue pertama yang notice. Dia tuh ngeliat nenek-nenek bang. Awalnya gue nggak mikir bang kalau itu sosok bang. Iya. Karena emang perawakannya bener-bener kayak manusia. Bahkan gue berdua yang ngeliat bang. Sama saudara gue. Sama-sama lihat nih. Betul. Karena gue ngebelakangin, dia manggil gue. Li, itu siapa yang ngeliat nenek-nenek ngeliatin? Gue ngeliat tuh bang. Iya ada nenek-nenek. Tapi gue cuek awalnya. Kata gue liatin, nenek-nenek ngapain. Jadi dia itu kayak mantau gue bang. Mantau gue lagi kerja, gue ngeliatin. Awalnya gue mikirnya orang situ mungkin lagi ngeliatin, ya kan, ngeliatin gue kerja. Gue bodo amat tuh bang. Kira nggak lama dari situ mamang gue ini manggil, udah istirahat aja, udah mau maghrib. Nah kira gue masuk lah bang lah di situ. Gue nanya nih sama mamang gue, mang, tuh tadi ada orang tua mang di situ di depan. Siapa? Ada. Gue jelasin lah bang perawakannya. Itu pakai kain bang. Bajunya itu kayak baju apa ya? Kayak baju batik. Cuma bawa tas kimbulan kecil bang. Neneknya gue nggak ngelihat jelas mukanya kayak gimana karena emang jauh. Yang gue lihat sosok rambutnya doang agak putih panjang. Gue nggak mikir aneh-aneh bang. Belum gue pikir aneh-aneh. Akhirnya di situ malam-malam gue lagi ngopi bang. Kurang lebih jam 10 di depan teras ya kan, baring adem lah. Nah nggak lama gue lagi ngobrol-ngobrol. Ini gue berdua doang bang. Karena mamang gue di dalam. Nggak tahu lagi ngapain. Itu gue ditimpuk bang, ada yang nimpuk batu kecil. Awalnya bunyi tuk, kenanya pintu. Gue notice, ini apa ya? Gue cuekin tuh bang, gue pura-pura nggak ngeliat. Maksudnya gue bari telinga-telinguk. Kedua, itu ada timpukan lagi bang. Kali ini kena saudara gue. Kaget dong. Ini siapa? Gue cuma ngeliatin dia. Bari telinga-telinguk ke area rumah tersebut, kata gue deh, udah nggak beres nih bang. Akhirnya gue masuk lah bang ke dalam. Cerita lagi gue sama mamang gue. Bang, tadi gue di depan ada yang nimpuk. Nimpuk apa? Ditimpuk batu kecil bang, padahal gue lagi berdua doang. Gue tanya lagi, di sini ada orang nggak sih bang selain kita? Nggak ada siapa-siapa. Coba ya sana keliling. Kira mamang gue kayak gimana ya, nenangin lah bang lah. Ngelak nggak ada kejadian apa-apa, oke lah. Akhirnya gue di situ ngobrol nih bang sama mamang gue. Sampai kurang lebih jam 1 bang. Nah di jam 1 ini gue ngalamin kejadian lagi nih bang. Kali ini bertiga bang. Sama si mamang gue ini. Gue lagi ngobrol-ngobrol sama sambil ngopi juga waktu itu karena habis makan ya. Habis makan malam. Nah dari lantai 1 ini ketika gue lagi ngobrol, itu gue ngedengar di lantai 2 ini ada suara aktivitas orang bang. Jadi itu kayak ada orang jalan, cuma banyak bang. Nggak cuma satu. Kayak rame. Kayak rame bang. Kayak lagi bolak-balik itu di atas kepala gue persis banget. Karena suaranya kenceng. Yang terakhir ini yang gue lihat itu kayak suara lompatan bang. Suaranya kenceng banget. Duk, duk, duk. Nah di situ gue nanya, emang itu siapa emang di atas? Gak tahu. Setiap malam sering kayak gini. Enggak, ini mah bukan apa-apa kata mamang gue. Gue di situ firasat gue udah maksudnya udah agak belok nih bang. Gue udah mikir, wah gila ini tempat apa nih? Namanya perkampungan itu bener-bener lumayan dalam bang rumahnya. Dari jalan utama ya, maksudnya itu aksesnya agak lumayan sulit lah. Karena di samping rumah itu pun udah bener-bener sawah.
Terus jarak antar tetangga itu lumayan jauh bang, sekitar 50-an meter. Kira udah tuh bang, gue mutusin buat istirahat lah di hari kedua itu. Karena emang udah bener-bener capek. Gue tidur, singkat cerita di pagi hari nih bang. Nah pas gue bangun ini kurang lebih jam 7, saudara gue ini udah slender bang. Udah bangun lebih dulu di samping gue. Gue mulai ya kan, gue tanya, lu udah bangun? Dia cerita bang, gue gak bisa tidur dari semalam. Nah awalnya gue nggak nanggepin, akhirnya udah gue mandi dulu lah, gue sarapan, dia nyamperin gue nih bang, si saudara gue ini, nih kayaknya gue nggak betah deh di rumah. Gak betah kenapa? Jadi waktu jam 4 pagi ini ketika gue lagi tidur bang, karena ini gue tidurnya berdua dong ya bang di dalam kamar, mamang gue ini tidurnya di luar di sofa karena takut ada ngejaga maling juga karena banyak barang bangunan ya kan. Gue lagi tidur, dia bilang di jam 4 pagi tuh kencing bang ke kamar mandi. Dia bangun. Karena dari kamar gue ini ke kamar mandi ini lumayan jauh bang. Ya kan karena rumahnya cukup luas. Akhirnya dia ke kamar mandi nih bang. Dia kencing. Nah pas dia keluar kamar mandi, itu kamar mandinya ini kayak lorong bang. Ada dapurnya. Jadi lumayan panjang lah bang. Pas dia baru keluar pintu kamar mandi, itu dia ngeliat sosok nenek-nenek sama sosok perempuan bang. Lagi duduk di meja makan. Nah di situ dia diem bang. Pikiran dia maksudnya ini siapa? Ada orang. Dan perempuan itu dia cerita ngebelakangin dia bang. Cuma nenek-neneknya ini lagi kayak aktivitas kayak lagi masak. Akhirnya dia deketin dong. Maksudnya karena emang aksesnya itu cuma ada satu bang. Jadi agak deket. Nah pas dia udah mau deket dia bilang bang, dia itu nyium baunya benar-benar kurang enak bang dari kedua sosok tersebut. Akhirnya udah tuh bang, dia cabut karena saking takutnya udah mikir nggak jelas. Nah dari jam 4 sampai pagi itu dia benar-benar bengong bang, nggak bisa tidur. Maksudnya dia baru hari ketiga ya bang ya, udah kacau begini. Kira udah tuh bang, ya kan gua mutusin buat kerja lah. Walaupun si saudara gue ini udah kayak udah males lah bang, maksudnya udah bawaannya pengen pulang nggak betah. Ya? Betul. Ini di hari ketiga malam bang. Di sini sih yang paling fatal sih bang. Itu gua lagi capek-capeknya bang, baru mau tidur bang. Kurang lebih jam berapa itu? Jam 1:30 lah bang. Pagi banget. Karena gue ngopi, makan, di situ ngobrol-ngobrol. Kan gue tidur tengah malam bang, jam 1:30-an. Di depan jendela, karena gue tidur nih bang, di kamar depan kamar gue ini, itu jendela bang. Jadi jendelanya ini sengaja gue buka buat hawa masuk lah. Biar adem gitu, karena nggak ada kipas bang. Di situ di kamar gue ini. Nggak lama, itu gue pas baru mau merem bang. Gue ngeliat kayak siluet putih bang. Dari jendela. Awalnya gue kira apa itu mah, gue nggak terlalu notice lah itu apa. Nggak lama nongol lagi. Gue ngeliat lagi nih dari ekor mata. Bodo amat lah. Gue coba berusaha tidur balik ke kanan, miring. Nggak lama si saudara gue ini noel gue. Ternyata dia juga notice bang. Ngeliat juga ngeliat juga. Dan nggak lama baru banget pengen gue cek bang, maksud gue ini apa. Dan gak lama itu sosok muka pocong bang, bener-bener kayak gimana ya, kayak ngintip dan jelas banget sosoknya bang. Mukanya itu, perawakan mukanya itu gosong, bener-bener hitam, kayak bener-bener kayak kelumpur, cuma agak geradak bang mukanya. Ngintip tuh ya? Itu ngintip bang. Gak lama dia langsung kayak hilang. Di situ dia teriak bang, saudara gue teriak, bener-bener. Awalnya gue nge-freeze bang, gue takut banget, gila. Ini apa, gue bengong. Nah nggak lama dia sadar, dia kabur bang, cabut ngedobrak pintu ninggalin gue. Akhirnya gue ngomong lah sama si mamang, kenapa? Mamang pun sampai bangun bang. Kenapa? Dia ngejelasin ke si mamang, mulutnya sampai geter-geter bang, saking sawannya bang. Saudara gue ini namanya, maksudnya dia ini baru dewasa ya bang ya. Bener. Baru lulus sekolah dan ngalamin kejadian begini, baru pertama kerja juga. Kira udahlah, gue nggak berani tidur di kamar tuh bang. Ya kan, gue nggak berani tidur di kamar. Akhirnya gue tidur di situ sampai pagi lah. Dan di situ gue bangun cukup agak siang bang, karena emang gue nggak bisa tidur. Gue bangun jam 10, jam 11-an waktu itu. Nah gue dapat info dari si mamang ini. Gue nanya, si Fikri kemana bang? Itu dia sakit di kamar, baru bisa tidur dari pagi. Nah pas gue habis mandi, gue makan, gue cek lah bang. Bener bang, badannya itu panas bang, dia demam. Dia bilang, kayaknya gue udah nggak kuat deh. Gila, banyak banget gangguannya di rumah ini. Kira gue coba tenangin lah, sabar Ki.
4 hari lagi. Nggak enak sama si Mamang udah jauh-jauh ngejemput. Ya udah sorry Ali ya, maksudnya dia nggak bisa bantu-bantu dulu hari itu karena badannya udah nggak enak bang. Oke, kata gua, udah nggak usah maksain dulu istirahat aja biar gua sama si Mamang. Akhirnya bang, udah tuh di hari keempat kalau nggak salah. Itu gua kerja bang, kerja di situ lumayan capek lah. Waktu itu gua ngecat bang, ngecat plafon yang udah bener-bener kotor, sama ngecat jendela waktu itu. Di sini kurang lebih jam berapa ya? Ini mau isya lah bang. Kejadian ini mau isya. Di situ gue lagi ngecat, udah pengen udahan bang waktu itu. Nggak lama gue ngedenger suara teriakan si Fikri ini bang, sama bunyi pecahan kaca. Itu kenceng banget. Gumprang. Nggak lama si Fikri ini teriak bang. Gue sontak lari bang sama mamang gue. Kenapa? Dan si Fikri itu pas gue samperin itu tangannya berdarah bang. Banyak banget. Ternyata dia mukul kaca bang. Jadi di situ ada meja depan kamar gue ini, ada meja kaca bener-bener kotak dan itu kacanya tebal bang. Gue nggak tahu gimana ceritanya, sama si Fikri ini bisa dipukul. Dan nggak lama dia kesurupan bang. Oke, abis mukul kesurupan. Kesurupan bang si Fikri ini. Gue di situ panik, akhirnya mamang gue keluar, manggil ada bang. Jadi di situ kayak ada tukang kopi, namanya si Teteh. Nah nggak lama mamang gue ini manggil si Teteh sama si suaminya. Itu kesurupan cukup lama bang, gue pun panik ya kan ngejagain. Akhirnya pada datang mamang gue ini sama suaminya si Teteh. Dia kesurupan itu teriak-teriak bang. Dia bilang, ini pakai bahasa Sunda ya bang ya, cuma ini gue artiin aja. Kesurupan itu dia bilang, pergi kamu dari sini. Saya nggak mau kamu ada di sini semua. Dan ambil yang kamu tanam di tempat saya. Saya nggak sudi tempat saya dikotorin. Kamu nanam apa di sini? Di situ gue nggak ngerti apa-apa bang. Akhirnya maksudnya diajak interaksi lah sama suaminya si Teteh ini, pakai bahasa Sunda dan gue nggak ngerti. Akhirnya gue nggak tahu ngomong apa. Nggak lama akhirnya siuman tuh bang. Kelar lah. Dari situ gue akhirnya dapat cerita lah bang dari si Mamang. Jadi sebelum gue ngebantuin si Mamang ini dulu, dia maksudnya punya anak buah lah bang. Dia ngeberesin rumah itu sebelum gue. Jadi entah adat orang Sunda atau apa, orang Balaraja, kalau misalnya rumah itu kosong dan mau ditempatin lagi, itu harus gimana ya bang? Kayak ada ritual buat nanam kepala kebo. Dan itu dia naruh telur ayam kampung di setiap sudut rumahnya bang. Jadi di setiap pojok dan nanam itu. Nah dan sehari setelah nanam itu bang, itu kesurupan massal bang. Dari anak gua, si mamang gua. Itu kesurupan massal. Itu tadinya mamang gua nggak cerita bang. Ya kan, baru pas si Fikri ini kesurupan, akhirnya mamang gua baru buka suara lah. Kesurupan massal. Dan setelah kesurupan massal ini pada sakit bang. Ya kan, anak gua mamang gua ini pada sakit dan mutusin buat nggak mau kerja lagi. Akhirnya setelah nyampe situ, udahlah bang, mamang gua kelar cerita. Nah akhirnya si Fikri ini kan dibawa ke rumah sakit lah bang lah, sama suaminya si Teteh, sama si Tetehnya. Si mamangnya di situ karena nggak tahu akses rumah sakit tersebut. Nah nggak lama itu malam, kurang lebih jam 10 malam, si Fikri ini pulang lah bang, dan kondisi tangannya dijahit 11 jahitan. Itu lumayan parah bang tangannya. Yang gara-gara nontok tadi. Iya, gua nggak tahu ceritanya gimana dia sampai ngelukain tangannya sendiri. Udah tuh bang, ini di hari kelima. Di situ gue kerja bang kayak biasa. Di situ kayak ada kolam renang bang di samping rumah itu. Cuma apa ya? Udah kotor banget bang. Kayak banyak dedaunan, banyak akar-akar yang tumbuh di situ. Udah gue kerja kayak biasa lah. Kali-kali gue ke si Fikri ini, bari ngobrol, ngerokok, ngajak ngobrol dia. Nah gue pun sempat keliling bang, keluar rumah ya kan, buat nanya-nanya ke situ. Gue ke warung ngasih Teteh lah, beli jajanan, beli apa. Gimana Jang maksudnya di situ? Maksudnya udah aman kan, pakai bahasa Sunda. Aman sih Teh. Nah dari pertama si Teteh ini nanya gimana dari pertama emang kenapa? Maksudnya ngalamin apa aja di rumah itu. Baru di situ gue buka suara lah bang lah. Dari pertama itu ngeliat sosok nenek-nenek Teh. Ya kan, terus kedua ditimpuk, gue ceritain lah bang pengalaman gue sampai si Fikri ini yang kesurupan. Si Teteh ini ngelak napas, bari ngebikinin gue makanan lah. Ngelak napas ya udah, jangan sabar aja ya Jang. Yang penting kamu kan nyata kerja di sini. Baca doa aja, jangan biar dilindungi sama
Allah, dia ngomong kayak begitu ya kan. Iya teh. Akhirnya ini di hari kelima bang, itu gue kerja kayak biasa lagi, lanjut itu. Nah, di malam hari kelima ini, itu kali ini gue bang, ini gue bener sih kencing, nggak lama gue masak Indomie. Karena gue kebangun di pagi itu. Gue lumayan lapar, gue bangun lah. Gue pertama ke kamar mandi, gue kencing, terus gue masak Indomie mie rebus. Selesai gue masak, gue makan nih bang. Kan gue makan kayak biasa, bari main HP, ngerokok, sama gue sempet ngopi. Di jam 3:30, gue baru mau naruh piring kotor ini bang, bekas gue makan. Itu di dapur gue ngeliat sosok perempuan sama sosok nenek-nenek bang. Nah, yang gue bikin bingung itu sosok nenek-neneknya sama persis yang gue lihat di hari kedua bang. Oh, yang di depan itu ya. Betul bang. Gue berhenti dong bang. Dan gak lama, kurang lebih 5 detikan pas gue bengong itu nengok bang perempuan itu sama sosok nenek-nenek ini. Yang gue lihat itu sosok perempuannya, yang gue lihat setengah bang mukanya. Setengahnya? Ketutupan rambut. Oke. Kayak tutupan rambut. Awalnya dia tuh nunduk, bari agak nyerong duduk. Nggak lama dia nengok bang. Bareng-bareng itu nengok sama si nenek-nenek tersebut. Di situ gue ngepres bang. Sampai piring itu gue pengen pecah, pengen jatuh saking tangan gue gemeteran, gue megang itu lah bang. Akhirnya gue balik badan, cabut piring, gue taruh sofa. Gue pengen ke mamang gue ini, kan mamang gue di depan pintu ya bang. Gue lihat di mamang gue ini. Gue di situ udah linglung bang, bingung. Karena gue takut, gue pengen ngebangunin mamang gue apa pengen balik ke kamar. Gue takutnya di kamar ini malah kayak di Uber, gue takutnya kayak dikejar bang. Gue di situ diem lah bang. Ke kamar akhirnya gue kunci. Gue diem bari main HP. Di situ gue kayak bacaan ini lah bang lah. Gue di situ jujur kayak hampir mau nangis, maksud gue. Ini maksudnya bekas apa ya rumah ini? Sampai seserem ini padahal maksud gue niat kerja di sini nggak aneh-aneh. Di situ gue bangunin si Fikri lah bang yang lagi tidur. Kurang lebih ini jam 5 udah mau azan lah bang. Kayak ada suara mau azan. Ya kan. Udah mau azan, gue bangunin si Fikri. Gue juga udah nggak kuat nih. Lo kenapa li? Muka lu pucat begitu ya kan. Sampai dia bilang lagi apa ya? Maksudnya lagi baru bangun tidur, nggak sadar lah. Dia bilang, muka lu kenapa li? Gue ngeliat perempuan sama nenek-nenek yang kemarin, ingat gak? Yang di depan itu. Baru dia langsung duduk tuh bang pas gue ceritain begitu. Nenek-neneknya sama juga li, sama yang kayak di depan waktu hari kedua itu. Iya sama persis. Sama banget sama yang gue lihat waktu itu. Dan lu nyium gak maksudnya bau bangkainya? Kan bedanya itu gue gak nyium bang. Karena jaraknya emang lumayan jauh. Kalau si Fikri ini dekat. Ya kan gue jauh karena gue gak sempet ngedeketin, gue ngepres waktu itu. Akhirnya udahlah bang lah. Di situ paginya gue kayak kerja sedikit-sedikit. Maksudnya di hari ke-6. Nah udah di hari ke-6 itu gimana ya, udah beres-beres. Maksudnya gue kerja udah mau enggak bang. Karena pikiran gue udah kalang kabut. Ya kan, udah nggak niat kerja apa. Kira memang gue juga nawin lah, gue bantuin paling dikit-dikit. Gue maksudnya udah nggak mau kerja berat bang, maksudnya udah capek banget lah. Satu, capek tenaga. Kedua, capek batin. Ketiga, capek pikiran bang. Beban gue banyak banget di situ. Kira gue kerja semuanya lah, maksudnya gue di depan kebanyakan merenungnya dari siang sampai sore. Paling gue kerja itu kayak nyapuin halaman. Padahal bisa dibilang itu kerjaan gue masih banyak bang. Masih kotor banget halaman. Karena yang ditargetin itu selama 7 hari halaman itu harus bersih bang. Dipegang gue, halaman harus bersih. Dimana ini masih kotor banget. Paling yang gue kerjain dari 100% itu baru 30% bang. Karena emang yang bikin gua nggak kerja ini gangguannya ya bang ya. Nah ya udahlah, selesai segitu doang. Tibalah waktu itu jam berapa gue lupa ya bang. Mau tengah malam sih bang. Kali ini gue makan lah bang. Si mamang lagi keluar. Lagi tuh beli nasi goreng bang. Dia keluar beli nasi goreng. Kata gue kok agak lama. Sampai jam 1:30 bang. Gue nggak tahu itu si mamang kemana beli nasi goreng apa enggak. Gue nunggu di luar lah bang. Gue nunggu di luar, nggak lama pas gue ngerokok kurang lebih 15 menit, gue ngedengar suara aktivitas bang dari dalam. Di dalam rumah. Tapi lantai 1? Lantai 1 bang. Oke. Pas gue masuk, itu gue kayak ngeliat si mamang bang di dapur. Gue bingung dong.
Akhirnya gue ke depan lagi, manggil si Pikir, Ki, tuh Mamang masuk lewat mana ya? Kok udah di dalam? Nah, perasaan gue tuh depan pintu, Bang. Pas gue masuk lagi ke dapur, gue nyariin si Mamang. Kok si Mamang kagak ada? Pas si Pikir masuk sama gue ini, mana Mamang? Gak ada si Mamang. Di situ gue diem, Bang. Tadi gue jelas banget ngeliat si Mamang. Akhirnya gue balik lagi, gue nyari, Bang, ke sekeliling rumah itu. Gak ada si Mamang. Dan yang paling epic sih, Bang, di sini gue lagi-lagi ngeliat sosok nenek-nenek, Bang. Kali ini bener-bener lagi duduk di atas kompor. Buset. Jadi kayak ada kompor nih, Bang, kayak dapur, terus kayak ada apa sih namanya, wastafel, gitu, Bang. Itu nenek, sosok nenek-nenek itu lagi duduk, Bang. Sama nih rupanya nenek-nenek biasa Sama itu. persis, Bang. Sama persis. Gue bener-bener gemeter, Bang. Gue nggak tahu lagi maksudnya. Ini gue kenapa sih? Ya kan, akhirnya gue cabut lari, Bang, berdua ke depan. Dan alhamdulillah nggak lama si Mamang ini datang lah, Bang. Nah, si Mamang ini datang bawa orang, Bang. Maksudnya yang gue lihat itu ada suaminya si Teteh sama si Tetehnya. Ya kan, dia kayak ngecek ngontrol api itu, padahal itu udah pagi banget, Bang. Gue nggak tahu ini si Mamang habis dari mana, ya kan. Katanya sih si Mamang ini habis laporan ke yang punya rumah. Progres selama seminggu baru ini yang dikerjain karena emang maksudnya banyak gangguan lah. Akhirnya suaminya si Teteh ini nanya ke gue, Bang, emang apa aja yang kejadian di rumah ini. Gue ceritain lah, Bang, lah dari A sampai Z. Pengalaman gue dari pertama gue tinggal di rumah itu sampai hari ke-6 ini. Di situ akhirnya gue ngobrol panjang lebar sampai kurang lebih hampir jam 6, Bang. Itu gue nggak tidur, Bang. Karena emang besoknya itu gue udah mau balik. Akhirnya gue duduk sila lah rame-rame di situ, Bang. Nah, di situ suaminya si Teteh ini cerita, Bang, sama gue sama si Tetehnya. Ya kan, jadi dulu ini pas sebelum jadi rumah gedong ini, gue nggak tahu ya tahun berapanya ya, Bang. Iya. Ya kan, ini tuh kebun gede, luas banget, ada kebun pisang, pokoknya macam-macam lah, Bang lah. Kebun lah ya. Iya, kebun pokoknya. Dan di tengah-tengah kebun ini itu ada rumah gubuk, Bang. Rumah benar-benar yang udah model lama lah, rumah gubuk. Cuma tanahnya emang luas, Bang. Dan si pemilik tanah ini itu ada seorang parubaya lah, Bang. Jadi ada nenek-nenek sama kakek-kakek, Bang, dan suami istri Ya, yang punya pemilik gubuk sekaligus kebun yang tanah ini. Nah, itu dari si nenek-nenek sama si kakek-kakek ini punya anak, Bang. Bujangan laki-laki 1. Si Teteh ini cerita dia ini punya kenalan orang pemilik rumah yang sekarang ini, Bang. Gue nggak tahu aksesnya dari mana. Si anak ini dapat tawaran, Bang, dari yang mau beli rumah ini. Dapat tawaran bahwa tanahnya ini mau dibeli. Kata si Teteh ini diiming-imingin dengan harga yang gede lah, yang bikin dia tergiur. Ya kan, nggak lama kemudian akhirnya itu udah banyak, Bang, kayak orang-orang dari yang beli ini udah masukin gubuk itu kayak mau ngegambar, mau ngebikin rumah apa, ya kan, kayak mau gambar nanti rumah ini pengen jadi apa, pokoknya udah rame lah, Bang, para pekerja. Si Teteh bingung, ini rumah udah dibeli, ya kan, maksudnya cepet amat. Nah, udah beberapa hari ini si Teteh ini nggak ngeliat, Bang, si nenek ini, karena emang hari biasanya pun si nenek ini jarang keluar, Bang. Paling aktivitasnya ke kebun, ya nyiram tanaman. Akhirnya udah tuh, Bang, itu agak sorean pas si Teteh lagi jaga warung, baru mau tutup, Bang, kurang lebih jam 3:30. Itu ada salah satu bapak-bapak yang baru pulang dari sawah. Katanya dia lewat belakang, Bang, dulu itu nyium bau bangke, Bang. Lewat belakang gubuk itu? Iya, bau bangke. Dideketin dikirain maksudnya bangke hewan lah yang ada di sawah. Nah, pas dia endus, itu dia arahnya ke rumah gubuk ini, Bang. Entah kenapa dia punya feeling gak enak di dalam gubuk ini. Pas dia buka, itu udah Bang, ada 2. Yang dimana itu sosok nenek-nenek sama kakek-kakek yang punya gubuk itu, Bang. Oke, yang punya tanah itu lah ya. Iya, Bang, meninggal.
Akhirnya rame lah bang, ya kan, warga situ pada ngumpul ya kan. Dan kata si Tete ini, jenazahnya si kakek sama si nenek baru diketemuin ini jarak 3 hari bang. Udah bener-bener bau. Udah 3 hari menjelang hilangnya itu ya? Iya betul bang. Oke. Nah akhirnya dilapor lah bang ke kepolisian. Ya kan, dilapor ke kepolisian, diusut, dan ternyata tersangkanya itu anaknya sendiri bang. Tuh, anaknya? Yang ngebunuh anaknya sendiri. Karena faktor pengen ngejual tanah. Oh iya. Jadi si anak ini mau ngejual tanahnya orang tuanya, cuma orang tuanya nggak mau bang. Oke, jadi nggak setuju nih. Nggak setuju awalnya. bang, karena emang itu maksudnya mungkin aset satu-satunya ya, kebun milik satu-satunya. Dan gua tahu gimana pemikiran anak tersebut sampai dibunuh sih bang. Orang tuanya sendiri tuh ya? Orang tuanya. Pantas maksudnya, rumahnya bisa seserem ini ya kan. Iya. Nah gue dengar dari si Teteh pun, dia ini anaknya ini di penjara cuma 3 tahunan bang, karena dibebasin bang sama yang pemilik rumah ini. Oh, yang beli itu? Iya, dibebasin. Gue nggak tahu gimana ceritanya. Dan nggak lama si anak ini bebas nih bang, ke situ. Sempet bekerja sama yang punya rumah ini. Terus nggak lama nggak kelihatan lagi tuh bang si anak. Dan si Teteh dapat kabar bahwa si anak ini meninggal karena sakit. Alhamdulillah. Gue di situ maksudnya mungkin dapat hukuman yang setimpal lah ya kan. Mampus lo, maksudnya orang tua sendiri Gila kok lah, bisa. Gila itu orang itu gila. Pemikirannya udah benar-benar hewan sih. Apalagi demi uang ya. Demi uang doang bang, orang tua sampai dibunuh. Gila. Bejatnya kacau. Akhirnya di situ udahlah bang. Malamnya akhirnya gue tidur. Gue udah seneng banget di hari ke-7 ini. Akhirnya gue bisa pulang. Nah di hari mau ke-7 ini gue beres-beres kamar lah bang lah, packing-packing baju ya kan. Udah, nah mamang gue ini mutusin buat 1 hari lagi nih, mamang masih capek di sini karena pick upnya mamang juga masih dipakai bang. Ya kan, buat belanja barang-barang bangunan. Nah akhirnya gue di situ agak kesel sih bang. Kenapa sih gue harus tidur lagi semalam? Gila, gue udah feeling gak enak nih bang di malam ini. Bener aja bang, waktu gue lagi santai-santai lagi nonton video bang, itu gue ngedenger lagi suara aktivitas bang. Kali ini dari kamar. Oh, di lantai 1 nih. Kali ini waktu itu kan gue ngedenger suara aktivitasnya kan, maksudnya dari depan ya bang ya, dari depan di atas. Cuma ini gue dari kamar itu kedengeran bang, suara aktivitas itu bang. Gue ini suara apa lagi ini? Itu belum terlalu malam bang, masih kurang lebih jam 10 jam 11 malam lah. Akhirnya gue sama speaker ini mutusin buat keluar. Itu si Mamang kali, gue mikirnya si Mamang bang. Si Mamang kali lagi kenapa itu Ki, coba bantuin yuk ke atas. Pas gue keluar itu nggak ada si Mamang bang, bener. Nah gue inisiatif buat naik lah ke atas ke lantai 2. Nah yang gue lihat itu kosong bang, nggak ada apa-apa. Si Mamang nggak ada apa. Pas gue jalan ke arah balkon bang, itu gue ngeliat lagi berdua sama si Fikri sosok nenek-nenek bang. Lagi-lagi sosok nenek-nenek itu. Dia sendiri nenek-nenek. Nenek-nenek itu sendiri bang. Yang gue lihat kali ini gue ngeliat sosok mukanya jelas banget bang. Yang gue lihat perawakannya itu, aduh gue kalau ingat-ingat ini merinding sih bang, asli. Itu mukanya jelas banget bang. Karena gue lihat ini jarak 15 meter. Gue ngeliat mukanya udah kayak agak ngedoyot gitu bang, agak ngoncor ke bawah, agak ketutup yang kiri, cuma bola mata bulatnya ini agak kelihatan kayak mau jatuh bang. Di situ gue gemetar, gue nggak bisa gerak sama sekali bang. Bener-bener dengkul gue, aduh, gue kalau nyeritain ini aja nggak kuat lah bener. Dengkul gue udah kayak lemes banget bang. Akhirnya gue pelan bang, gue narik si Fikri, ayo laki. Gue udah lemes banget bang, asli, kayak mau pingsan. Itu gue usaha buat ngontrol diri aja, udah ayo Ki, turun ke bawah Ki. Gue turun, gue dobrak pintu kamar. Di situ gue ngedumel bang. Akhirnya gue ngedobrak pintu kamar bang. Gue udah kesel banget. Gila maksudnya, ini kapan habisnya sih maksudnya? Salah gue apa di sini? Sampai kayak begini banget terornya. Gue pun maksudnya sampai ngelampiasin ke si Mamang. Mamang kok maksudnya kayak gini amat? Pertama si Fikri itu bang yang nyangkal ke si Mamang. Ini Mamang niatnya apa sih Li ngajak kita ke sini? Biar kita jadi tumbal atau apa? Kan
Nggak tahu Ki, gue juga nggak tahu karena gue niatnya gue kerja ya kan. Akhirnya pas Fikri ngomong ke situ, gue juga sempat kesel lah bang sama si Mamang. Iya juga ya, maksudnya si Mamang kok tega maksudnya. Ya kan ngajak gue ke sini cuma maksudnya gue diteror sampai gila-gilaan bang. Yang gimana gue itu nggak tahu apa-apa tentang riwayat rumah tersebut. Ya kan, gue datang ke sini dari hari pertama niat buat bantu beliau, buat si Mamang, malah dapat balasannya yang kayak gini. Akhirnya udah tuh bang, gue tidur nggak lama, pagi-pagi gue bangun waktu itu, hampir siang bang. Gue nggak tahu jam, gue bangun itu udah mau adzan zuhur. Gue kira masih pagi ya kan, akhirnya udah tuh. Si Mamang udah siap-siap dan di depan itu udah rame bang. Udah kayak baru ada mau pekerja, maksudnya barang-barang bangunan ini baru pada datang. Dan ada anaknya si Teteh sama suaminya si Teteh ini, buat maksudnya ngebantuin gue buat mau pulang lah. Sama ada salah satu orang yang mau ngebayar maksudnya hasil kerja gue lah. Di situ gue jelasin lah bang, Pak maaf maksudnya di sini katanya sih ini tangan kanannya lagi bang, jadi bukan pemilik rumah itu. Bukan pemilik langsung bukan. Ya. Jadi gimana ya bang ya, yang punya rumah ini punya banyak tangan kanan bang. Punya banyak orang kepercayaan. Bahkan Mamang gue ini orang kesekian bang. Ya kan. Akhirnya gue dapat bayaran. Terus gue di situ cerita-cerita sedikit lah bang. Mohon maaf ya Pak. Maksudnya saya baru nyelesain kerja segini ya kan. Gue ngomong di situ bang. Gue ceritain iya. Udah nggak apa-apa. Pundak gue sampai dilus-lus. Yang sabar ya dek. Kamu maksudnya kuat banget di sini. Si Mamang udah cerita kok. Nah. Dia nanyain nih bang ke saudara gue, itu tangannya gimana, udah mendingan apa belum? Udah sih Pak, udah maksudnya udah enakan lah. Nah si Fikri ini dikasih uang lebih lah bang karena tangannya ini. Akhirnya gue dibayar, di situ gue pamitan lah bang lah sama si Teteh sama suaminya si Teteh ini buat pulang. Nah di situ aduh gila sih. Pengalaman gue. Gila, kacau. Berarti emang tuh dulu rumah ternyata bekas ada Betul bang. Tapi tahu nggak bang, maksudnya dengan cara apa nih orang tuanya? Itu dia bang, yang gua nggak tahu ya bang. Katanya sih entah dicek atau, tapi nggak ada luka tuh bang. Oke. Nggak ada maksudnya luka kekerasan atau apa. Jadi yang dilihat itu ya hanya utuh bang, tanpa goresan sedikit pun. Dan itu berarti dua ya? Benar bang. Dan kemungkinan besar nih berarti yang sosok sering nampak ini kan nenek-nenek. Betul bang. Berarti sih yang punyanya dulu nih ya arwahnya. Kita nggak tahu sih. Betul bang. Maksudnya barangkali ya, korennya dia kan bang. Iya. Bisa nyambung ya. Dan kacau juga sih dia ngebunuh orang tuanya sendiri. Itu yang gue nggak habis pikir sih bang. Demi biar bisa ngejual tanah ini itu sih ke orang yang beli ini. Orang tua kandung sendiri. Dua-duanya bahkan udah tua bang. Berarti yang pembelinya ini masih sama yang dulu? Masih sama bang, masih sama. Dan ini tahu nggak bang, lu kenapa rumah ini kosong? Maksudnya itu dia bang, gue udah mikir, gue nanya ke si Mamang pun si Mamang nggak tahu bang, karena pas si Mamang bekerja di situ buat yang kayak ngejaga rumah ini, ngeberes-beresin itu udah kosong juga bang, bahkan lebih parah kotornya bang katanya, udah bener-bener kayak rumah nggak keurus puluhan tahun. Kacau juga, tapi emang bener-bener maksudnya nggak tahu nih kenapa rumah ini ditinggalin. Gue mikirnya rumah ini ditinggalin tuh karena ada something juga sih bang, entah gangguan atau apa sih. Gue mikirnya udah ke situ gue mikirnya. Pantesan dikosongin ya kan mungkin ya kan nggak tahu. Dan berarti si teman lo si Fikri ini ngeliat juga sosok yang sama si nenek tersebut. Yang pertama kan di dapur juga dia sama ya ngeliat yang berdua nenek-nenek sama cewek. Iya, sosok perempuan. Gue nggak tahu itu sosok perempuannya siapa ya bang. Nah iya, itu kan yang meninggal dua ya laki sepasang lah ya. Dan yang gue lihat itu pertama sekali juga yang kata tadi bang, sosok pocong, muka pocong di jendela. Pocong jendela ya. Itu. Tapi nggak tahu nih yang sosok cewek ini siapa nih. Iya betul, gue nggak tahu bang. Tapi bareng sama nenek tersebut nenek itu ya. Bang, iya bang, bareng sama nenek itu. Dan si Fikri ini untungnya dia nggak ngeliat mukanya nih. Nggak ngeliat bang. Dia cuma nyium aromanya. Iya. Udah. Pertama, tapi akhirnya ngeliat juga bang, sosok mukanya. Yang terakhir itu. Yang terakhir itu di lantai 2. Yang sampai gue mau pingsan itu. Gila sih. Terus si Mamang lu ngeliat nggak bang? Cerita nggak dia kalau? Nah, si Mamang ini sebenarnya tahu bang, maksudnya udah sering diganggu. Cuma dia nutup-nutupin bang, karena emang nggak mau bikin gua takut lah. Benar. Si Mamang itu maksudnya udah banyak sebelum gua di situ pun, si Mamang ini maksudnya udah tahu lah maksudnya dari yang kesurupan massal. Itu kan anak buahnya si Mamang. Sampai bener-bener nggak ada yang mau kerja lagi karena udah nggak kuat bang.
Akhirnya dia udah buntu nyari siapa lagi nih buat bantu-bantu dia ya kan. Akhirnya karena kepepet udah gue lah disuruh bantu-bantuin mau bener mau enggak kerjanya ya kan. Karena si Mamang juga mungkin takut juga kalau kerja sendiri. Itu karena rumahnya bener-bener kacau bang, luas banget bang rumahnya. Kacau. Dan itu juga kan katanya pas kesurupan nih si Pikir ini, setannya bilang apa sih jangan nanam sesuatu itu pala kambing ya, pala apa tadi? Iya pala kerbau bang. Pala kerbau. Si Mamang gue sih pala kerbau. Nah itu tujuannya apa tuh, tahu nggak? Nah itu dia bang, katanya sih ritual orang maksudnya orang di situ lah bang. Ya adat-adat situ. Betul ya. Karena di mana yang tempat kosong terus mau dihuni sama manusia itu kayak harus ada penjaga atau apa, gue kurang paham sih bang. Ada syarat-syarat tertentu. Betul. Ya. Jadi yang diomongin itu sama si Pikri waktu kesurupan itu, kamu pergi dari sini, saya nggak sudi rumah, maksudnya tempat saya dihuni sama kalian semua, dan cabut yang kamu tanam di belakang. Jangan kau kotor, maksudnya pakai bahasa Sunda, jangan kamu kotori tempat saya. Nah, tapi si Pikir ini kan tadi kan sempat nonjok kaca nih bang. Iya bang. Dia sadar nggak bang pas nonjok kaca itu? Itu dia, gue nggak tahu bang, karena gue di situ lagi ngechat bang. Maksudnya nggak lu tanya, lu Nah, kenapa nonjok kaca? Jadi si Fikri ini cerita, itu dia lagi tidur di kamar bang. Oke. Nah, nggak lama maksudnya dia itu kayak jalan nggak tahu tiba-tiba sadar, dia bilang udah dikerubungin orang lah gua, terus kondisi tangannya ini udah berlumuran. Sadar-sadar begitu bang. Yang dia tahu itu dia lagi tidur bang, di kamar. Dan sadar-sadar itu ya udah dia melek udah linglung dan dikerubungin gua si Mamang sama situ. Berarti dia nggak tahu nih alasan dia kenapa nonjok? Nggak tahu bang. Kemungkinan besar mungkin udah masuk tuh. Betul bang. Mungkin udah kerasukan kali ya. Gua pun shock bang karena gila, dari bajunya dia apa. Gua ngerinya apa bang, dia tuh kayak bang. Iya. Karena udah nggak kuat terus dia, gua udah mikir ke situ bang. Gua udah ngeliat, masya Allah kata gue lemes banget. Untungnya itu cuma tangan bang. Iya benar. Dan maksudnya tangan segitu aja darahnya. Gua tuh kalau ngeliat udah lemes lah bang lah. Iya, berarti dia nggak sadar ya nunjuknya. Iya, untungnya ada orang, kalau nggak ada orang. Nah, itu dia bang, maksudnya gangguannya ya Allah bisa se-ekstrim ini sampai bisa ngelukain. Bener-bener. Ya kan? Kacau. Ya, udah kacau sih. Tapi si tadi kan yang orang bantuin yang Pompo siapa? Si Teteh. Si Teteh itu maksudnya ada cerita nggak dari dia? Ada apa di sini, ada apa di sini? Nah, untuk si Teteh sih nggak ada sih ya bang ya. Paling dari suaminya si Teteh sama anaknya ini. Katanya sih waktu rumah itu terbengkalai emang banyak bang warga yang sering bolak-balik ke situ diganggu. Nah diganggunya ini sama sosok nenek-nenek ini, entah yang manggil atau apa. Bahkan pedagang keliling pun yang suka, masih sore ya bang ya, katanya suka ada yang maksudnya kayak ada yang ngeberhentiin lah bang di situ. Dari penglihatan ini dari anak si Teteh, gue nggak tahu ya bang benar apa enggak. Itu ada pedagang, salah satu pedagang diberhentiin lah bang dari rumah tersebut. Ada yang manggil bener bang. Nah mesen dagangannya itu bang, katanya itu mesen udah dibikinin nih orang nggak keluar ya kan, karena ini rumahnya luas, si pedagang ini nggak notice lah bang kalau rumah ini kosong. Akhirnya inisiatif pedagang ini nyamperin ke dalam, itu dia baru nggak bang kalau rumahnya terbengkalai dan nggak ada orang sama sekali. Kacau. Ada yang mesen. Iya betul bang. Ada yang mesen. Menurut pengakuannya dari orang dari rumah itu ya? Iya betul bang, dari rumah ini. Gila juga ya. Banyak banget bang yang maksudnya gangguan. Kayak warga-warga yang lewat situ ditampakin sosok lah atau apa. Gitu sih bang. Gila. Dan memang mungkin yang sering nampakin ya tadi ya si almarhum neneknya itu ya. Tapi yang untuk sosok kakek-kakek ini lu nggak ada ngeliat apa-apa? Nggak ada sama sekali sih bang. Paling gue lihat itu sosok pocong sih bang. Pocong itu ya. Nah yang pocong itu cuma sekali doang nih nongol dia. Sekali doang bang. Itu. Dan bahkan untungnya gue cuma ditampakin hanya muka dan sebentar sih bang. Karena gue emang paling takut itu sama sosok pocong bang. Iya. Gue nggak expect dan udah nggak kuat lah bang lah. Nah itu baru sekali doang tuh ya. Baru cuma ngeliat di jendela ya apa? Iya awalnya gue ngeliat kuncupnya doang bang. Gue kira itu apa, baru mau tidur istirahat bang. Akhirnya gue baru mau bangun mau ngecek, itu kurang lebih 3 detik lah bang. Itu nongol di jendela bang. Gila. Si temen lu juga ngeliat kan? Ngeliat juga bang sama. Gue kalau ngeliatin itu kacau. Kalau inget-inget itu trauma juga sih bang. Gila sih.
Dan separah itu ya. Separah di rumah itu, Bang, ya. bener. Dan sampai sekarang lo tau nggak, Bang, rumah ini udah udah selesai direnov atau masih berjalan? Kalau menurut gue sih belum sih Bang ya, baru mau direnov ya Bang ya. Karena gue pun udah nggak kontekan setelah maksudnya gue pulang dari situ, karena emang gue ada rasa kesel juga sih Bang. Iya. Sama mamang gue. Ya si Fikri pun, gue pas nyampe rumah orang tuanya aja stres Bang. Ini si Fikri kenapa? Takutnya kecelakaan kerja. Akhirnya si mamang ini nyamperin lah, ngejelasin ke orang tuanya si Fikri, gue di sana ngalamin kejadian apa aja. Nah, akhirnya orang tuanya ini ngerti lah Bang. Mungkin takut orang berdoa, kitanya namanya pendatang ya kan. Tapi emang mamang ini sih agak ngebenerin kalau emang rumahnya yang agak angker. Gitu sih Bang. Gila sih. Dan itu, tapi pas terakhir lo di sana nih, ke sana, wilayah rumahnya itu udah rame atau masih dia sepi aja gitu? Jadi pas gua pengen balik itu kayak baru datang pekerja kayak nganter bahan bangunan Bang. Enggak, yang kanan kirinya maksudnya tetangga atau apa? Itu jauh Bang. Jauh. Jadi masih kanan jauh. kirinya itu kanan kiri belakang itu sawah Bang. Oke. Yang tadi gue bilang itu paling kayak kalau siang di warung Wasi Teteh ini kurang lebih 50 sampai 100 meter lah Bang. Dan yang nongkrong itu paling kayak petani-petani yang lagi pada ngetel, lagi pada ngadem gitu sih Bang di warung Wasi Teteh. Berarti kanan kiri tetangga masih agak Jauh jauh-jauh Bang, sono ya. jauh banget Bang. Gila sih, dan itu di daerah Balaraja. Balaraja. Iya, gue nggak tahu tempatnya di mana Bang. Ya mungkin orang-orang Balaraja nih bisa tahu nih. Tahu lah Bang lah. Lokasi rumahnya nih gede. Gede banget Bang. Apa maksudnya terbengkalai ya Bang? Paling gede rumahnya itu, paling gede. Bahkan kalau bisa gue bilang itu satu Balaraja paling gede rumah itu lah Bang. Tapi ini maksudnya masuk ke perkampungan atau di Ya, jalan gitu? jadi dari jalan utama itu masuk ke dalam kurang lebih 15 sampai 20 menit Bang. Oh, ada apa? Agak ke dalam lah ya. Agak ke dalam Bang. Nggak di Benar. pinggir jalan raya Betul, gede ya. Oke. Ya mungkin nih orang-orang Balaraja nih tahu nih notice Nah, nih. Wah, ini mah notice rumah Bang. ini nih. Benar. Biasanya kan netizen Kalau begini nih. iya benar, kalau maksudnya ada penonton yang tahu, Iya. siapa tahu ada orang dari Balaraja bisa tahu lah Bang. Bisa tahu nih kenapa rumah ini betul. ditinggalin sama pemiliknya nih yang Betul. sekarang. Dan kita juga nggak tahu nih siapa yang punya ya. Betul. Kemungkinan besar orang-orang terpandang mungkin di Iya, sana iya ya. betul Bang, orang terpandang. Karena emang rumahnya gede, ya nggak mungkin orang biasa sih yang Iya, punya benar. kan. Oke. Dan berarti tuh untuk si anaknya juga udah meninggal ya, yang ngejual rumah betul, itu ya. Benar. Dan gue di situ dengarnya bukannya gimana ya Bang, malah seneng sih Bang. Iya lah. Kenapa yang nggak dari dulu aja sih maksudnya meninggal? Gila sih. Teganya ngebunuh orang tua demi uang. Dia rela ya, mungkin kita nggak menuduh ya, maksudnya apakah anak ini disuruh Iya, sama yang beli, betul. atau emang pikiran anak ini aja dia pengen ngebunuh orang Udah tuanya. kalap demi uang. Iya benar. Kita nggak tahu. Tapi kan tadi yang desas-desusnya si anak ini dikeluarin dari penjara, Iya, diatur sama si ini yang iya, beli. pemilik rumah itu. Nah itu tuh mungkin yang kita bisa Nah, bikin itu sih Bang. Maksudnya itu. anaknya bejat, terus yang lebih bejatnya ini yang beli rumah maksudnya. Iya, malah Sampai kayak sekotor itu loh Bang. Demi biar bisa milikin ya. bisa milikin tanah itu. Kacau juga. Akhirnya maksudnya kayak dapat balasannya. Ya itu Bang, ada something juga di rumah itu. Bener. Jadi, Mungkin itu suatu balasan sih Bang, kalau kata gue. Dan akhirnya malah rumahnya itu jadi nggak bisa dia tempatin. Ya, kan? Betul. Mungkin karena dia juga diganggu, kita nggak tahu. Itu Apa mungkin teror dia lebih parah ya kan? Betul. Ya kan? Iya, makanya sampai dia ninggalin. Ngelantarin rumah segede gitu. Betul. Kan? Mungkin itu balasan kali Bang, buat Mungkin. kejiannya dia. Ya tapi kita nggak nuduh ya Bang. Betul, maksudnya. betul. Cuma kita ngira-ngira aja, Bang. aja. Menurut kejadiannya begini alurnya kemungkinan besar begini. Begini, betul. Oke, itu dia tadi cerita dari Bang Ali nih mengenai pekerjaannya waktu merenovasi rumah kosong di daerah Balaraja nih. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak nih Bang Ali. Sama-sama Udah Bang. berbagi kisahnya yang sangat luar biasa. Dan sebelum closing, gue mengingatkan lagi buat kalian yang pengen bercerita juga nih seperti Bang Ali di sini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke, segitu dulu. Gua Viko pamit undur diri dan Bang Ali juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.